Jadi Dikta, anak sambung tante sekaligus mantan tunangannya Aurel, meninggal karena Marsha. Dan Kenzo sama Aurel meninggalkan rumah karena mereka kecewa sama orang tua mereka. Iya. Aurel akhirnya memilih untuk tinggal di sini sama saya. Kalau Kenzo kan kontrakan. Tapi dia kerja di kantor saya. Oh iya, gue baru ingat. Lo udah gak tinggal bareng sama nyokap lo ya? Ya, sekarang gue nyewa rumah sendiri. Sekarang setelah kamu dengar semua ceritanya, menurut kamu gimana? Saya salah? Maksud tante? Ya karena saya nggak pernah sih ngerasa maksa anak-anak itu untuk ikut saya. Seperti point of view orang tuanya. Menurut saya mereka udah cukup dewasa untuk memilih tinggal di mana, mau kerja di mana. Seandainya pun Kenzo meminta keluar dari kantor saya juga saya persilahkan kok. Saya nggak pernah membuat mereka stay sama saya. Sekarang saya bingung kalau saya dihadapkan sama masalah ini. Saya harus gimana? Yang tahu jawaban dari pertanyaan itu cuma tante sendiri sama orang tua mereka, Tan. Aku gak cukup berkapasitas untuk memberi jawaban tentang hal itu. Lagian aku kesini bukan cuma mau nanyain soal itu, Tan. Ada hal lain yang pengen aku bicarain sama tante. Soal Mutiara. Reva yang mana ya? Kok belum datang? Mas Kenzo nge-like story aku yang soal puisinya Marvel. Serius? Padahal sampai sekarang aku masih berharap nulisin puisi ini tuh Mas Kenzo. Kenapa Mas Kenzo malah nge-like ya kayak dia yang bikin sendiri? Kecuali kalau emang dia yang bikin, ngapain dia like-in? Oh jangan-jangan? Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mutiara. Mas Kenzo bisa makan siang nggak sama saya berduaan aja? Bisa? Di mana? Sherlock aja tempatnya. Iya, nanti saya Sherlock ya. Oke, sama kita di sana ya. Yes! Woo! Mutiara ngajak makan siang. Mas Kenzo buru-buru banget. Sibuk banget kali ya dia. Ini gue kira dia marah besar gara-gara kemarin gak jadi datang. Sampai tadi aja nggak bilang assalamualaikum. Langsung matiin telepon. Ternyata dia masih bisa ngajak makan siang. Kenzo, Kenzo. Tante bilang sama aku kalau Kenzo dan Mutiara itu nggak saling kenal. Ternyata tante bohong. Kenapa tante bohong sama aku? Ternyata asisten pribadi yang tante pecat dulu bukan asisten pribadi tante, melainkan asprinya Kenzo. Apa alasan tante bohong sama aku? Kenapa
Kenapa Tante nggak berterus terang aja kalau asisten pribadinya Kenzo yang dulu adalah Mutiara, sekarang adalah asisten pribadi aku, Tante? Saya juga bingung sebenarnya untuk ngejelasin ini semua, tapi iya memang saya underestimate Mutiara sebelumnya. Saya merasa Mutiara harusnya nggak dekat sama Kenzo, juga nggak dekat sama kamu. Tapi saya punya alasan untuk itu. Tante tahu kan? Alasan Aurel sama Kenzo pergi dari rumah itu karena Om Aditya sama Bu Rianti itu terlalu banyak bohong sama mereka. Tante kenapa nggak ngambil pelajaran dari situ, kan? Kenapa Tante malah milih buat bohongin aku? Harusnya udah cukup, Tante. Makasih banyak buat waktunya. Tadi Pak Aditya dan Bu Rianti yang bikin aku kesel. Sekarang justru anak kandungku sendiri. Om, tadi saya nemuin HP ini di mobil Om. Coba lihat. Ah iya, tadi ada Mbak nanyain. Bentar. Simbanya udah pergi. Ntar deh, kalau Simbanya balik lagi, pasti Om kasih sama dia. Makasih ya. Iya, sama-sama Om. Ya. Tok. Iya, Pak. Saya ini mau rebahan di ruang kerja. Tolong bilangin Bi Ipah bikinin kopi buat saya ya. Baik, Pak. Mending saya aja atuh yang bikinin kopi buat Pak Aditya. Nining! Nining! Ini? Naon tuh? Memangnya kerjaan kamu teh di depan siram tanaman sudah selesai? Kok kamu teh kesini? Ele itu mah gampil, udah beres atuh teh. Ya ampun, dia kerjanya nggak beres banget sih. Nining. Bisa-bisanya kamu kerja kayak gini. Kamu belum tahu aja. Nyonya Rianti kalau marah itu, kayak gimana? Nining, kamu nih gimana sih? Kerja kamu tuh ceroboh banget. Mana jorok lagi? Masa selang air kamu lempar gitu aja? Selangnya kamu nggak rapiin, kamu nggak gulung. Keran airnya juga kamu nggak matiin. Punten atuh Bu, namanya teh buru-buru. Soalnya teh saya mau ngerjain tugas selanjutnya. Emang tugas lain apa yang lebih penting daripada kerjaan kamu? Atuh Ibu, ini teh memang penting banget atuh bikin kopinya Pak Aditya. Kamu nggak dengar tadi? Bapak itu minta bikinin kopi sama Ipah, bukan sama kamu. Sekarang kamu lanjutin kerjaan yang tadi kamu tinggalin. Ipah. Iya, Ibu. Bikinin kopi buat Bapak dan antar ke ruang kerja. Baik, Ibu. Padahal saya teh mau deketin Pak Aditya, tapi gagal maning gara-gara Bu Rianti. Saya teh nggak boleh nyerah. Saya harus cari cara biar tetap bisa nganterin kopi. Nggak apa-apa deh kalau teh Ipa aja yang bikin. Nining, ngapain masih di sini? Kamu teh nggak denger apa-apa Bu Rianti teh ngomong? Sana, kicau we. Sana Nining. Astagfirullahaladzim.